Saudara, ada satu lingkaran kebiasaan yang sebenarnya terjadi di sepanjang sejarah kekristenan. Sederhananya digambarkan seperti ini. Ketika orang Kristen berada dalam tekanan, ketika orang Kristen berada dalam kondisi sebagai minoritas, biasanya orang Kristen itu cenderung untuk dapat hadir benar-benar, menaati kebenaran firman benar-benar, menjadi teladan di dalamnya, sehingga setiap orang yang ada di dunia itu dapat melihat. Pertama, tentu supaya mereka dapat diterima. Lebih daripada itu, orang-orang dapat mengikuti untuk dapat menjadi percaya. Tetapi di dalam lingkaran sosiokonteks ini, atau lingkaran sosio-religius ini, kita tidak berhenti ternyata di tempat ini. Karena setelahnya orang-orang Kristen ketika sudah diterima dan ketika sudah asik berada di dalam komunitas itu, ketika sudah nyaman dalam komunitas itu, ketika tidak ada lagi persekusi ataupun ketika tidak ada lagi penindasan, cenderung hilang. Dan ini terjadi di sepanjang sejarah, termasuk di Jakarta. Saya berikan contoh sederhana di awal ini. Ketika awal-awal GKY belum jadi satu sinode tersendiri, ketika itu sedang ingin membangun rayon 2 Pluit. Hal yang pertama dilakukan oleh jemaat termasuk dari guru sekolah minggu pemuda semuanya. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, banyak sekali orang berkumpul dan melakukan doa semalam suntuk. Kalau baca sejarah di GKY. Banyak sekali. Tetapi ketika sudah berjalannya waktu, ketika sudah berkembang dan kemudian sudah terjadi penerimaan. Ambil contoh. Kebaktian doa, gak banyak yang datang. Benar? Gak setuju ya? Saya turun nih pulang. Saudara, awal-awal ketika mau buka pos atau rayon 2, banyak sekali. Ketika jemaat sudah bertumbuh semakin banyak, enggak lagi berdoa. Atau, jangan terlalu sinis lah berdoa kok di rumah. Oke, enggak mau lagi bersekutu di gereja. Saudara, saya mengerti bahwa kehidupan semakin hari di tempat ini semakin sibuk dan padat. Saya tahu itu. Saya tidak bisa deny hal itu. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang sibuk dan padat itu membuat banyak sekali alasan bagi setiap kita tidak lagi mengalokasikan persekutuan bersama dengan orang-orang percaya sebagai salah satu dari bagian dari agenda kehidupan kita. Kita hanya meletakkannya sebagai apa? Opsi terakhir. Kalau saya nggak sibuk, saya datang kebaktian doa. Kalau saya bisa bangun, saya ikut KU1. Mental berubah, saudara. Mental berubah. Di tengah kondisi yang ada, mental berubah. Meskipun banyak orang yang masih menganggap agama itu penting. Tapi sepertinya agama kini tidak lagi dipandang sebagai hal yang sama seperti yang terjadi di zaman dulu. Lebih melihat agama sebagai hal yang lebih pragmatis. Mungkin lebih sebagai sumber panduan untuk dapat bermoral di masyarakat. Mungkin sebagai panduan untuk dapat menjalani kehidupan sebagai orang yang quote-unquote baik. Bukan sebagai sarana untuk berjumpa dan berintim dengan Tuhan. Saudara, salah satu strategi yang mungkin dipakai oleh gereja di sepanjang zaman dan abad
adalah mengembalikan tradisi-tradisi rohani, tradisi-tradisi religius supaya dapat menghadirkan transformasi spiritual. Saudara, kita akan bersama-sama melihat satu buah teks dan belajar dari teks itu yang terambil dari Ester, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Kita akan belajar bagaimana salah satu tradisi religius yang berada di kitab ini. Di dalam kitab Ester 4 ayat 15 hingga yang ke-17. Saudara, saya rindu kita membacakannya bersama-sama. Saya rindu ayat yang ganjil dibacakan laki-laki, ayat yang genap dibacakan oleh perempuan, ayat yang ke-17 kita bacakan bersama-sama. Ester 4, 15 hingga 17. 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban. Kalau terpaksa aku mati. 17 sama-sama. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara, kisah Ester ini berada 100 tahun setelah pembuangan. Dengan fakta itu, maka sebenarnya secara cepat kita dapat berpikir orang-orang yang berada dalam pembuangan ini bukanlah, atau orang-orang yang dalam kitab Ester ini bukanlah orang-orang yang mengalami pembuangan itu. Karena 100 tahun. Artinya orang-orang yang saat ini berada di kitab Ester adalah orang-orang yang lahir di masa pembuangan dan besar di masa pembuangan. Bukan orang-orang yang dari Yerusalem pindah ke sana. Bukan. Jadi pahami bahwa satu konteks yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan kalau kita melihat bagian ini, maka kita akan mengerti bahwa ada kemungkinan dengan kondisi di mana mereka bukanlah lahir di tempat di mana mereka dapat melihat bait Allah dan beribadah bersama-sama dengan leluhur mereka, maka kemungkinan ada perubahan dalam sistem ibadah yang ada di gereja atau di dalam agama pada saat itu. Berbeda dengan leluhur mereka yang mengikuti konteks dari leluhur mereka. Berbeda dengan kakek nenek mereka yang mengikuti leluhur mereka di dalam cara beribadahnya. 100 tahun. Dan 100 tahun itu dijalani di pembuangan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bahwa orang-orang yang berada dalam pembuangan ini, yang lahir dan besar dalam pembuangan ini, mereka yang berbeda, memiliki nuansa yang berbeda, memiliki ciri khas ibadah yang berbeda, memiliki daya tarik yang berbeda, ada kemungkinan juga pemahaman mereka tentang agama dan pemahaman tentang Allah itu berbeda. Atau kedalaman mereka di dalam pengenalan mereka akan Allah bisa jadi berbeda. Dan hal itu kita dapat lihat bahwa di dalam surat Ester ini atau kitab Ester ini kita melihat satu ciri khas di mana kata Tuhan pun itu tidak pernah disebutkan. Saudara tentu mempunyai banyak faktor lainnya dan saya percaya bahwa bagian-bagian di mana umat Allah juga tetap melakukan repetisi ibadah. Tapi ada kemungkinan bahwa mereka memiliki ciri khas yang berbeda. Dari fakta itu kita bisa memahami bahwa value mereka akan agama itu juga berbeda. Termasuk ritual-ritual di dalamnya. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan tidak berjalan menunggu dengan kesiapan daripada saudara dan saya.
tantangan zaman, pergumulan kehidupan tidak menunggu orang percaya siap menghadapinya, baru datang. Tidak. Kita tahu bahwa Haman, pejabat yang rasis itu, kemudian tidak suka dengan orang-orang Yahudi. Tidak puas hanya menjadikan orang Yahudi sebagai budak. Dia kini merencanakan untuk mengeluarkan dekret melenyapkan orang-orang Yahudi di Susan, ibu kota daripada Persia. Esther kemudian meminta Mordekai dan orang-orang Yahudi untuk melakukan doa dan puasa di tengah-tengah konteks seperti ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan pelajari di tengah-tengah konteks puasa dan juga doa yang diajukan oleh Esther kepada bangsa Israel atau kepada orang Yahudi atau kepada umat Allah. Dua hal. Sebelumnya, kalau kita membaca awal pasal ini, kita dapat melihat bahwa Mordekai dan orang Yahudi itu sudah terlebih dahulu melakukan puasa. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, puasa yang dilaksanakan oleh orang Yahudi atau puasa yang dilaksanakan oleh Mordekai sendiri nampaknya adalah puasa yang berbeda dengan atau motivasinya berbeda dengan apa yang diajukan oleh Esther. Ayat 1 dan 2 kita dapat melihat bahwa Mordekai mengoyakkan bajunya. Dia mengenakan pakaian kabung. Dia meletakkan abu di kepala dan tubuhnya. Atau kita dapat melihat terjemahannya juga berguling di atas abu. Dan dia berjalan di tengah-tengah kota mengekspresikan kesedihan yang dialaminya. Karena dia tahu bahwa mereka akan dilenyapkan. Saudara, sampai di titik ini kita melihat ini adalah ekspresi kabung yang biasa. Biasa sekali. Ekspresi sedih yang biasa juga dilakukan oleh leluhur mereka sebelum-sebelumnya. Ayub juga melakukan hal yang sama. Dan orang-orang sedih di zaman-zaman sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Yang menjadi berbeda adalah bagian di mana dia berjalan sampai ke pintu gerbang istana. Kenapa ini berbeda? Saudara, ketika kita membandingkan ayat yang kedua ini dengan ayat yang ke-11, maka kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Mordekai ketika dia berjalan sampai ke istana bukanlah sebuah tindakan yang wajar. Kenapa? Karena seakan-akan dalam kesedihannya dia menyerahkan hidupnya untuk dibunuh. Saudara, ketika kita melihat ayat yang ke-11 maka kita akan mengerti bahwa ada ketentuan di mana orang-orang yang tidak dipanggil oleh raja tidak boleh datang menghadap raja. Termasuk datang sampai ke pelatarannya. Masuk ke dalam pintu gerbangnya. Syukurnya Mordekai tidak sempat masuk. Tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Tapi dari sini kita dapat melihat bahwa sepertinya Mordekai ini melakukan puasa atau tidak makan di bagian awal daripada pasal ini bukanlah sebagai ekspresi dia mencari kehendak Tuhan. Tapi lebih kepada rasa frustasi. Saudara, beberapa minggu yang lalu di GKI Pluit itu ada khotbah tentang frustasi dan salah satu ekspresi frustasi adalah tidak mau makan. Salah satu ekspresi awal. Dan nampaknya Mordekai memenuhi syarat itu. Tidak ingin makan bukan berarti dia puasa. Saudara, tidak nafsu makan bukan berarti saudara diet. Tidak suka sama makanan tertentu bukan berarti saudara bisa mengatakan bahwa saudara alergi dengan makanan itu. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Mordekai. Dugaan ini juga bisa dikonfirmasi di dalam ayat yang ke-13 ketika Bapak Ibu membaca Alkitab kita. Maka kita dapat melihat bahwa niat baik daripada Esther untuk menghalang Mordekai supaya dia tidak
tidak mendapatkan ancaman pembunuhan, itu malahan ditanggapi dengan negatif oleh Mordekai. Usaha Esther untuk dapat melindungi Mordekai dilihat oleh Mordekai sebagai sebuah tindakan yang berbeda. Makanya Mordekai mengatakan, jangan kira engkau ada di dalam istana, maka engkau tidak akan mengalami apa yang dialami oleh bangsa kita. Jangan kira karena engkau ada di dalam, maka engkau tidak akan ikut menjadi bagian daripada orang yang akan dibunuh oleh Haman. Niat baik Esther justru ditanggapi dengan negatif. Dan saudara, itu bukan sekedar duka biasa. Pastilah itu lebih dari sekedar duka. Dan saya percaya itu memenuhi kategori frustasi. Saudara, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Esther. Puasa yang dilakukannya dan diajaknya untuk bangsa-bangsa orang-orang Yahudi lakukan. Di ayat yang ke-16 kita dapat melihat bahwa puasa yang dilakukan ini adalah untuk mempersiapkan dirinya menghadapi semua yang akan ada di depan. Sehingga dari sini kita memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Esther itu bukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Mordekai. Doa dan puasa yang diekspresikan dan juga diajak oleh Esther adalah sebuah persiapan rohani untuk Esther menghadapi segala sesuatu. Kalau kita bisa melihat, Esther berusaha, kalau kita membandingkannya dengan pasal-pasal selanjutnya, kita akan melihat bahwa Esther melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang disarankan oleh Mordekai. Tapi kita simpan untuk nanti. Yang mau saya ajak kita lihat adalah kalimat yang disampaikan oleh Esther. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Satu ekspresi kesadaran bahwa ketika dia akan menghadap kepada raja, ada satu resiko yang harus dihadapinya. Di saat yang bersamaan ketika dia mengetahui ada resiko itu, dia mempersiapkan diri dengan disiplin rohani. Dengan praktek puasa dan doa. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian pertama ini kita melihat Esther melakukan puasa dan mengajak orang melakukan puasa bukan supaya doanya didengar oleh Tuhan, bukan. Tapi supaya dia melihat intervensi Tuhan, cara Tuhan bekerja, tangan Tuhan yang tak kasat mata itu dapat dirasakannya seiring dia menjalani resiko yang harus dihadapinya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, doa dan puasa adalah media pertumbuhan. Media pertumbuhan. Kalau saudara melihat di pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-4 tepatnya, dari perkataan Esther kita bisa paham bahwa umat Allah dalam realita mereka diperlakukan sebagai barang dagangan. Mereka adalah budak yang diperjualbelikan. Dan Esther mengatakan kepada raja, kalau sekedar diperjualbelikan saja, kami tidak menjadi masalah. Kenapa tidak menjadi masalah? Saudara menjadi budak tidak menjadi masalah baginya. Kenapa? Karena memang sudah hidup mereka seperti itu selama 100 tahun ini. Tapi Esther mengatakan, kalau sampai melenyapkan aku dan bangsaku, masakan aku gak datang mengadu padamu? Saudara, hidup yang diperjualbelikan sebagai budak sudah menjadi realita yang diterima oleh orang Yahudi. Namun saya tidak ingin membahas tentang ekonomi
transformation yang terjadi pada Esther dan juga orang-orang Yahudi. Tadi kita sudah melihat bagaimana spiritual transformation di dalam puasa dan doa. Saya ingin mengajak kita melihat salah satu transformasi yang lain, yaitu transformasi karakter. Saudara, Esther berdoa dan berpuasa, bertindak, dan melakukan segala hal, itu bercermin dari spiritual transformasi yang sudah dialaminya. Kalau kita melihat pada pasalnya yang pertama hingga yang keempat, kita melihat 3 pasal awal, maka kita akan melihat bahwa Esther itu seperti tokoh minor di dalam novel ini. Dia tidak banyak berbuat hal. Dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Mordekai pamannya. Pamannya yang cenderung lebih kepada menginstruksikan, melakukan ini dan itu, dan kemudian Esther hanya mengikuti orang yang ada di belakang layar. Orang yang menjalankan mandat yang ada. Tapi kalau kita melihat di pasalnya yang keempat, di dalam pertengahan pasal itu, kita melihat Esther mulai membuka suaranya. Memberikan masukannya, memberikan idenya, menahan Mordekai supaya tidak jatuh dalam hukuman kematian. Dan setelah pasal yang keempat ini, pasal kelima seterusnya, kita akan melihat bahwa bukan lagi Mordekai yang menjadi figur aktif di dalam novel ini, tapi Esther. Hal pertama yang dapat kita pelajari, perubahan atau transformasi spiritual yang menuntun kepada transformasi karakter, itu mengubahkan seseorang untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Esther yang hidupnya seperti budak selama ini, yang hanya mengikuti perintah, sekarang dia dapat berpikir. Sekarang dia dapat mengutarakan pendapat. Sekarang dia dapat mengambil andil di dalam kehidupannya. Sehingga seharusnya tidak masuk akal ketika kita mengatakan orang yang sudah percaya dan mengalami spiritual transformation itu tidak bisa. Sekali lagi, tidak bisa membawa dirinya kepada kemenangan. Tidak bisa menjaga karakternya. Saudara, itu adalah omong kosong yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena spiritual transformation menuntun seseorang kepada character transformation. Orang yang tadinya tidak ada wibawa kepemimpinan, dia yang hanya seorang budak, kini sekarang bisa memimpin, belum bangsanya, dirinya sendiri. Ketika kita melangkah ke pasal-pasal selanjutnya, kita akan melihat ada satu seni yang dipakai oleh penulis Alkitab atau penulis Esther tepatnya. Ketika kita membandingkan pasal keempat dan pasal kelima, ada satu kesejajaran. Mordekai memakai pakaian yang sobek, memakai kain kabung dan abu untuk bertemu raja. Esther memakai pakaian ratu. Mordekai melolong di tengah kota, meratap, nangis sejadi-jadinya. Esther berdiri, berdiam dan menanti. Ketika Mordekai hanya bisa berjalan sampai ke pintu gerbang istana, Esther itu bisa berjalan masuk sampai ke pelataran raja. Ketika Mordekai yang tidak tahan dengan undang-undang, lupa diri dan lupa undang-undang, Esther justru tetap berjalan dalam undang-undang. Dan kita membandingkan kepada ratu di awal-awal kisah ini. Pasti
tidak menaati undang-undang. Esther menaati undang-undang. Wasti itu diusir dari hadapan raja. Tidak dianggap sebagai ratu. Esther, rajanya yang mengatakan, apapun yang engkau mau. Bahkan seluruh istana ini. Orang Yahudi sekali lagi. Seluruh istana ini akan kuberikan padamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat perubahan karakter daripada Esther, maka kita juga melihat bagaimana karya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang tidak kasat mata itu, merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup Esther dan dalam hidup umat Allah sendiri. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sinilah kita bisa melihat dua nilai itu. Esther yang adalah budak, kini bukan hanya sebagai ratu dan memakai kuasanya sebagai ratu untuk menyelamatkan. Bukan. Tapi memakai kondisinya sebagai ratu untuk dapat tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Dari sanalah Tuhan membukakan jalan kepadanya. Termasuk salah satunya, ketika dia dapat bertanggung jawab kepada Tuhan, Tuhan memakainya di dalam pertumbuhan kerohanian dan pertumbuhan karakter. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya dan beberapa rekan-rekan remaja itu pergi ke Lewa. Terlepas dari semua drama yang ada, apa yang ingin saya mention di dalam cerita saya ini adalah perubahan yang terjadi di dalam rekan-rekan saya. Anak-anak remaja ini tadinya saya tidak berekspektasi lebih. Saya hanya berharap mereka dapat memiliki kesempatan untuk dapat melayani di Pulau Sumba. Saya hanya memiliki niat ataupun bermimpi ketika mereka ikut ke Lewa, mereka dapat merasakan dan mereka dapat bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di Jakarta ini. Hanya itu. Sesederhana itu. Namun ketika kami melakukan retret, sekali lagi retret juga adalah disiplin rohani. Ketika kami melakukan retret, teens camp di sana, retret ini sebenarnya ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan sangat luar biasa. Namun ada satu hal yang membuat saya merasa lebih luar biasa lagi adalah ketika anak-anak remaja di GKY Pluit ini pulang. Mereka pulang dan kemudian secara aktif, tidak ada kami suruh. Tidak ada bahkan kami kompor-komporin sedikit pun. Secara aktif mereka datang kepada pembina remaja. Mereka datang kepada orang tua mereka di rumah. Saya ingat sekali kalimat yang mereka sampaikan. Anak itu mengatakan, saya rindu melihat Gorem di GKY Pluit berkembang. Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja kita? Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja kita? Saudara jujur, jemaat dewasa pun belum tentu punya motivasi seperti itu. Jujur, jemaat dewasa pun diminta pelayanan pun kadang-kadang lari. Saudara, orang yang menyampaikan ini usianya masih remaja. Mungkin kita mengatakan sebagai orang dewasa dia naif. Dia gak tahu realita hidup dan realita gereja. Mungkin kita mengatakan itu. Tapi saudara, izinkan saya mengatakan mereka adalah apa yang Tuhan pakai di gereja ini. Mereka adalah orang-orang yang
Tuhan siapkan bagi gereja. Di sisi lain, 4 orang di sebelahnya adalah anak-anak Lewa. Anak-anak Lewa ini sekarang 4 orang ini dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menempuh pendidikan di Jakarta. Baru sekitar kurang lebih 2 mingguan, 3 mingguan, kami beberapa kali berjumpa dengan mereka di kampus. Mereka menyampaikan bahwa mereka minder dengan pendidikan di Jakarta. Mereka minder karena orang-orang atau teman-temannya fasih sekali menggunakan bahasa Inggris. Bahkan kakak-kakak tingkatnya, dosen-dosennya ketika menjelaskan di mana kamar mandi pun pakai bahasa Inggris. Hampir-hampir saya tidak dapat pergi ke kamar mandi. Saudara, mereka minder sekali. Tapi satu kalimat yang saya sangat senang. Dan dalam inisiatif mereka membuat grup WA. Mereka mengatakan seperti ini. Lewa untuk Allah. Kota atau desa atau pedalaman yang Tuhan izinkan saya lahir di sana. Saya mau persembahkan itu untuk Allah. Saudara, ini adalah seorang remaja. Mereka mencoba rindu untuk memiliki hidup sama seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia 29. Ke tempat Tuhan menempatkanmu. Di sanalah engkau doakan. Di sanalah engkau berkarya. Di sanalah engkau menghadirkan shalom, damai sejahtera. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh percaya bahwa anak-anak ini, remaja-remaja ini, bukan hanya sekedar remaja yang pintar bermimpi, naif di tengah-tengah realita. Saya terus berdoa kepada mereka, saya terus berdoa untuk mereka, supaya mereka bisa menjadi terang dan suluh di tengah-tengah gereja mereka, di tengah-tengah daerah mereka, termasuk menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan GKY. Tadi worship leader mengatakan bahwa ketika mendoakan pemuda, worship leader mengatakan, saya percaya pemuda adalah masa depan gereja. Izinkan saya mengubahnya sedikit. Saya percaya pemuda adalah masa sekarang gereja. Saya percaya anak sekolah minggu adalah masa sekarang gereja. Saya percaya orang tua pun adalah masa sekarang gereja. Bukan masa lalu, tapi masa sekarang. Karena di dalam tubuh Kristus, di dalam keperbedaan kita adalah gereja. Bukan kita nanti gereja. Bukan kita dulu gereja. Tapi kita adalah gereja. Saudara, menutup bagian ini, izinkan saya mengutip satu kalimat yang saya sampaikan di awal. Restorasi atau membawa kembali tradisi spiritual, tradisi religius, tradisi keagamaan, dan memakainya sebagai spiritual transformasi di masa sekarang. Sama halnya dengan saudara, saudara tidak perlu berbisnis, berkarir, dan menghilangkan kompetitif di dalam kehidupan, tidak perlu. Tetap kompetitif, tapi jangan pernah kompromi. Jangan pernah kompromi integritas kita. Kita dapat tetap hidup sebagai berkat.
tanpa perlu menunggu adanya tekanan dan kepentingan. Dan kita dapat tetap mengusahakan kesejahteraan kota kita, kesejahteraan bangsa kita, tanpa tunggu harus jadi gubernur. Tidak perlu harus menunggu gubernur Kristen untuk dapat menghidupi terang. Mari kita bersatu dalam doa.